Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Baik. Sebelumnya Bapak tunjuk dulu ya untuk pembacaan doa bisa dipimpin oleh Milka ya. Ayo Milka dipimpin teman-temannya berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Milka. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang udah masuk di room Zoom kita? Yang pertama Rika. Hadir, Pak. Rika, bagaimana kabarnya Rika? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat terus di sana. Selanjutnya Indah. Indah, apa kabar Indah? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat terus ya. Selanjutnya Mirka. Hadir, Pak. Ya, hadir ya. Mirka, apa kabar Mirka? Baik. Baik ya. Selanjutnya langsung aja untuk mempersingkat waktu kita. Hari ini kita tuh akan mempelajari tentang udah kelihatan anak-anak semua? Storyline-nya udah kelihatan? Kelihatan. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang energi dan pengaruhnya dalam dunia sehari-hari. Mengapa kita akan mempelajari ini? Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi sumber energi dan juga kegunaannya. Terus indikator yang akan kita capai yaitu anak-anak itu dapat mengetahui asal dari sumber-sumber energi. Yang kemudian anak-anak juga mengetahui kegunaan dari sumber energi tersebut. Selanjutnya nih, Bapak mau nanya, kalian hari ini udah makan belum? Sudah, Pak. Rika makan apa? Rika makan apa? Makan krokodil, Pak. Wah. Kalau Milka udah sarapan belum? Belum, Pak. Sarapan ya abis ini. Indah? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan Bapak mau nanya nih, kalau misalkan kalian belum makan, kalian itu kuat nggak sih menjalankan aktivitas sehari-hari? Tidak, Pak. Tidak. Kalau Milka kuat nggak kalau nggak makan? Menjalankan aktivitas sehari-harinya. Iya, Pak. Kalau Indah? Cukup, Pak. Selanjutnya, kalian tahu nggak apa aja sih yang dapat membuat kita menjadi kuat dan memiliki tenaga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari? Rika mungkin? Harus makan, Pak, biar ada energinya. Oke, selanjutnya selain makan, kita perlu apa tuh biar kita bisa kuat? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Minum susu, Pak, biar kuat. Boleh. Oke, terima kasih yang udah menjawab. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian itu dapat mengetahui makna itu dari energi itu apa. Selanjutnya kalian juga dapat membedakan jenis-jenis energi, karena yang kita tahu energi itu kan banyak. Jadi kalian itu bisa membedakan energi yang satu dengan energi-energi yang lainnya. Kemudian siswa mampu menyebutkan sumber-sumber energi. Yang terakhir adalah kalian mampu memilih dan mengelompokkan kegunaan-kegunaan dari sumber energinya. Selanjutnya kita lanjut aja. Nah, nanti Bapak akan share storyline ini ke dalam Google Classroom ya. Jadi kalian bisa nonton video pembelajaran yang ada di menu video ajar. Selanjutnya kita akan ke materi ajar, yaitu kita akan mempelajari tentang energi dan pengaruhnya dalam dunia sehari-hari.
Seperti yang kita tahu, energi dalam fisika atau ilmu pengetahuan alam adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja ataupun usaha. Energi adalah atau kata lainnya, energi adalah sumber daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya, dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terkait dengan pada bahan lainnya. Energi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah tenaga. Nah, jadi nih misalkan kalian ini mau melakukan aktivitas sehari-hari. Kalian perlu yang namanya makan. Makan itu membantu manusia untuk memiliki tenaga ataupun energi agar bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya, energi itu ada banyak jenisnya. Yang pertama yang kita pelajari adalah energi kimia. Energi kimia merupakan sebuah energi yang dihasilkan dari zat kimia. Biasanya, energi kimia dibuat dengan campuran-campuran zat kimia ataupun senyawa kimia yang kemudian akan menghasilkan energi kimia baik berupa panas ataupun reaksi energi lainnya. Nah, contohnya itu dalam dunia sehari-hari, kalau misalkan nih, anak-anak semua sudah pernah membantu orang tuanya nih menyetrika baju. Setrikaan kan panas tuh. Nah, dan basicnya setrikaan itu adalah dia besi. Nah, dia pada saat setrikaan dicolok ke dalam stop kontak yang basicnya adalah listrik. Nah, listrik itu merubah besi dalam setrikaan itu menjadi panas, sehingga setrikaan itu menjadi panas dan bisa kalian gunakan untuk menyetrika baju kalian. Itu adalah salah satu manfaat dari energi kimia. Selanjutnya ada energi listrik. Nah, energi listrik ini yang paling banyak kita gunakan dalam sehari-hari, karena energi listrik ini kita gunakan sehari-hari. Misalkan kita menyalakan lampu, menyalakan kipas, ngecas HP dan lain sebagainya macamnya itu menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik ini biasanya bersumber pada tegangan arus listrik yang kemudian disalurkan ke berbagai saluran listrik sehingga dapat kita manfaatkan untuk berbagai hal. Contohnya itu dalam dunia sehari-hari adalah kalian nih menyimpan makanan dalam kulkas agar tidak basi. Nah, kulkas itu harus dicolok ke dalam stop kontak agar terhantar listriknya sehingga kulkasnya bisa nyala dan merubah suhu dari kulkas tersebut menjadi dingin. Jadi penggunaan salah satu energi listrik adalah menghidupkan barang-barang elektronik. Selanjutnya yaitu adalah energi panas. Energi panas merupakan suatu sumber energi yang dapat menimbulkan panas dan biasanya dari energi panas tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya nih, dalam dunia sehari-hari juga kalian kalau misalkan pernah ngebantu orang tua kalian mencuci, nah bajunya kan pasti basah tuh setelah dicuci. Nah, adanya sinar matahari itu gunanya adalah untuk menjemur atau mengeringkan pakaian kalian. Jadi sinar matahari itu mengantarkan kalor panas. Panas itu bisa membuat baju kalian yang awalnya basah menjadi kering. Selanjutnya itu ada energi gerak. Nah, energi gerak ini merupakan suatu sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda, atau energi gerak biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu gerakan ataupun perpindahan suatu barang. Nah, energi gerak ini dibedakan menjadi dua, yaitu energi gerak kinetik dan juga energi gerak potensial. Nah, energi gerak kinetik ini merupakan energi gerak yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Contohnya nih, seperti di gambar itu ada baling-baling atau kincir angin. Nah, kincir angin itu pada saat dia tertiup angin, dia akan menghasilkan gerak kinetik, yaitu gerak yang Oke, lanjut. Nah, sehingga menghasilkan gerak kinetik. Selanjutnya ada gerak potensial. Gerak potensial ini adalah benda diam menjadi bergerak. Contohnya itu adalah pada saat kita memindahkan barang atau enggak pada saat buah jatuh ke tanah, itu adalah salah satu contoh gerak potensial. Selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan suatu sumber energi yang berupa cahaya yang kemudian akan menghasilkan suatu hasil dari aktivitas reaksi cahaya tersebut. Contohnya cahaya matahari yang biasa kita fungsikan untuk menghidupkan panel surya. Nah, kalau misalkan kalian tahu nih di kota-kota besar, di mall-mall biasanya itu dia memanfaatkan panel surya, yang mana panel surya itu terhubung dengan genset atau tempat penyimpanan sumber dayanya. Jadi dari sinar matahari itu
jatuh ke dalam panel surya dan akan diubah menjadi sumber energi listrik atau sumber energi lainnya yang bisa kita simpan. Jadi pada saat nanti mati lampu, sewaktu-waktu energi yang kita simpan tuh bisa kita gunakan untuk keperluan mendadak. Selanjutnya yang terakhir adalah energi bunyi. Energi bunyi merupakan suatu sumber energi yang disebabkan oleh bunyi. Contohnya seperti alat musik, televisi, radio, dan juga pada saat kita berbicara seperti ini pun itu semua termasuk sumber energi bunyi. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran yang udah Bapak buat. Videonya juga sama saja, yaitu menjelaskan materi ini, tetapi mungkin agak sedikit lebih rinci lagi. Videonya akan Bapak tampilkan setelah ini ya. Jadi kita akan belajar tentang energi dan pengaruh dalam dunia sehari-hari. Energi dalam fisika atau pengetahuan alam adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu usaha kerja atau sebuah usaha. Nah, energi juga dapat diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dapat kita gunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya, sebagai contoh, kita manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu kita memerlukan energi. Nah, energi yang kita dapatkan itu biasa dari makanan. Energi yang akan kita pelajari yang pertama adalah energi kimia. Energi kimia merupakan sebuah energi yang dihasilkan dari zat kimia. Biasanya energi kimia dibuat dengan campuran zat kimia atau senyawa kimia yang kemudian akan menghasilkan energi kimia berupa panas ataupun reaksi kimia lainnya. Nah, contoh energi kimia ini contohnya yaitu baterai. Baterai ini kan bisa kita gunakan untuk alat elektronik itu sebagai seperti remote, robot-robotan dan lain sebagainya macamnya. Selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah energi listrik. Nah, energi listrik yang bisa kita gunakan sehari-hari itu yang paling penting. Sumber energi listrik ini adalah sebuah sumber tegangan arus listrik yang kemudian disalurkan ke berbagai saluran listrik sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Nah, energi listriknya sendiri dapat diubah menjadi energi lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari energi listrik ini ya yang digunakan pada barang-barang elektronik seperti kulkas yang dapat menghasilkan pendinginan. Kemudian energi panas. Energi panas merupakan suatu sumber energi yang dapat menimbulkan panas. Dan biasanya dari energi panas tersebut dapat kita gunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya itu pada saat kita menjemur pakaian. Menjemur pakaian kan diperlukan tuh yang namanya sinar matahari. Nah, sinar matahari itu merupakan kalor panas yang bisa membuat baju kita menjadi kering. Kemudian ada energi gerak. Nah, energi gerak merupakan sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Energi gerak biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu gerakan ataupun perpindahan suatu barang. Energi gerak dibedakan dari dua, yaitu energi gerak kinetik dan juga energi gerak potensial. Energi gerak kinetik merupakan energi gerak yang dihasilkan oleh benda yang bergerak, sedangkan energi gerak potensial yaitu energi yang merubah benda dari posisi diam menjadi bergerak. Selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan sebuah sumber energi yang berupa cahaya yang kemudian akan menghasilkan sebuah hasil dari aktivitas reaksi cahaya tersebut. Contohnya yaitu cahaya matahari yang kita fungsikan untuk menghidupkan panel surya. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir adalah energi bunyi. Energi bunyi merupakan sebuah sumber energi yang disebabkan oleh bunyi. Contohnya itu seperti alat musik, radio, televisi, dan juga alat elektronik lainnya yang mengeluarkan suara. Atau juga dalam dunia sehari-hari pada saat kita berbicara pun itu sebuah sumber energi. Itu saja dari kakak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak akan mengirimkan link di Google Classroom untuk kalian evaluasi. Nah, evaluasinya itu terkait materi, energi, dan pengaruhnya dalam dunia sehari-hari. Karena Bapak pengen tahu nih sejauh mana sih kalian pemahaman tentang materi ini setelah Bapak tampilkan video tadi. Oke, Bapak kirim ya linknya. Nanti kalian tinggal buka dan Bapak akan menjalankan gamesnya. Rika sudah bergabung ya. Ditunggu Milka dan juga Indah. Indah sudah bergabung. Tinggal Milka. Oke, semua sudah bergabung ya. Bapak mulai.
hasil skornya ya. Ini sih aku udah sih. Sumpah aku bingung banget. Nah, begitu yang anak-anak tadi. Terima kasih kalian udah melakukan evaluasi dengan Bapak. Nah, Bapak kira sepertinya kalian udah mulai memahami materi pembelajaran dari energi dan pengaruhnya dalam dunia sehari-hari, karena dari melalui evaluasi tadi Bapak bisa menyimpulkan hasilnya pun juga cukup baik. Jadi kalian dapat memahami dan membedakan sumber energi dan juga kegunaannya serta perubahan-perubahan dari sumber energinya. Nah, selanjutnya di Google Classroom Bapak sudah mengirimkan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Bapak harap pembelajaran hari ini bisa lebih membuat kalian lagi lebih bersemangat untuk belajar. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami materinya ya. Mungkin bisa ditutup saja pembelajarannya dengan doa. Mungkin untuk Indah bisa memimpin teman-temannya berdoa. Baik Pak, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, terima kasih anak-anak semua. Bapak harap kalian tetap sehat-sehat semua ya di sana. Terima kasih.